terlepas dari pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang saat ini prosesnya terus berjalan. Dan sambil menunggu kabar terbarunya, kali ini saya akan membagikan informasi mengenai pembangunan jalan non-tol di Bali yang sudah mulai dibangun, yaitu jalan shortcut atau jalan pintas yang menghubungkan Bali Utara dan Bali Selatan atau batas kota Singaraja Mengwitani dengan biaya 145 miliar lebih. Bagaimana ulasan selengkapnya? Mari kita bahas bersama. Assalamualaikum semuanya. Salam kenal buat yang baru lihat video ini dan salam satu aspal buat subscriber yang sudah setia mendukung channel ini. Bertemu lagi di channel Sawah Desa, channel yang membahas mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Di sini semua konstruksi dibahas secara mendalam dan transparan dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Pembangunan jalan pintas non-tol Utara Selatan Bali atau jalan baru batas kota Singaraja Mengwitani dilanjutkan. Kali ini pembangunan jalan pintas tersebut menyasar 4 titik, yakni 7A, 7B, 7C, 8, dan rest area. Pembangunan ruas jalan titik 7A, 7B, 7C dengan panjang 601 meter serta titik 8 sepanjang 1564 meter. Panjang total jalan 1404 meter, yang panjang total jembatan 160 meter. Groundbreaking 4 titik jalan serta rest area sudah dilaksanakan di Desa Pagayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Gubernur Bali berkomitmen untuk menyelesaikan shortcut Singaraja Mengwitani ini meski di tengah pandemi. Ini semua diungkapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Provinsi Bali, Nusakti Yasaweda. Bahkan pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari APBN semuanya masih sesuai dengan rencana. Tidak ada yang batal atau dipotong. Jadi semua akan terus jalan. Pemprov Bali juga telah menuntaskan biaya pembebasan lahannya. Latar belakang dibangunnya shortcut pada titik 7A, 7B, dan 7C adalah kondisi jalan exiting terdapat tikungan pendek. Jari-jari tikungan jalan exiting juga kecil dengan kelandaian lebih dari 10%, sehingga kecepatan kendaraan hanya 20 km per jam. Dengan dilanjutkannya proyek ini diharapkan dapat mengurangi kelokan dan kemiringan jalan. Dengan begitu, struktur jalan menjadi lebih landai dan mempersingkat waktu perjalanan dari Denpasar ke Singaraja maupun sebaliknya. Adapun skema pembiayaan dengan anggaran pendapatan belanja negara murni maupun surat berharga syariah negara dengan rancangan biaya digabung dengan shortcut titik 8 senilai 145.568.901.000 dengan multi-years kontrak. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali mengerjakan detail engineering design serta melakukan pembebasan lahan untuk titik 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8 dengan luas 11.970 hektar. Biaya pembebasan mencapai 83.405.598 yang saat ini telah tuntas dibayarkan. Pada proyek ini juga akan dibangun rest area dan monumen Ki Barak Panji Sakti sebagai ikon. Luas area taman dan parkir 2.158 meter persegi dan luas bangunan 180,3 meter persegi dengan perkiraan biaya mencapai 4.171.904.431,67. Pembuatan rest area ini berawal dari kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di lokasi pembangunan jalan baru
titik 3, 4, 5, dan 6. Saat itu, Basuki meminta agar dibangun viewpoint atau rest area. Sesuai keputusan bersama antara Gubernur Bali, Wayan Koster, dan Bupati Buleleng, Putu Agus Suratnyana, untuk patung yang akan dipasang pada lokasi nantinya adalah patung Ki Barak Panji Sakti. Perlu diketahui, Ki Barak Panji Sakti merupakan tokoh seorang raja yang menjadi kebanggaan warga Buleleng karena tokoh tersebut terkenal arif, bijaksana, dan sangat merakyat dalam memimpin kerajaannya. Konsep patung dari Ki Barak Panji Sakti adalah menghadap ke arah barat bersama ayahnya yang menunjukkan daerah kekuasaan beliau yang terlihat pada tanah Blambangan atau Banyuwangi. Kedepannya akan diintegrasikan dengan konsep rest area sehingga diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Nusakti mengatakan pembangunan shortcut atau jalan baru ini menjadi salah satu upaya Kementerian PUPR mendukung pemulihan sektor pariwisata Bali, khususnya di wilayah Bali bagian utara seperti Kabupaten Buleleng. Wilayah itu memiliki potensi pariwisata yang diharapkan dapat terus berkembang. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, telah memberikan prioritas anggaran untuk pembangunan serta pengembangan infrastruktur di Bali meski saat ini tengah menghadapi pandemi COVID-19. Beliau memastikan semua rencana proyek infrastruktur strategis di Bali akan tetap berjalan seperti halnya shortcut atau jalan baru batas kota Singaraja Mengwitani, pusat kebudayaan Bali di Klungkung, serta pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Besakih di Karangasem. Itulah informasi pembangunan jalan pintas yang menghubungkan Bali, utara dan selatan, yang kini sudah mulai pembangunannya. Mungkin itu saja informasi untuk saat ini, semoga ada manfaatnya. Nantikan kabar perkembangan selanjutnya hanya di channel ini. Maka dari itu, subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mengikuti informasi berikutnya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.